Dan pemirsa, dalam sebulan terakhir publik dikejutkan dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan agar capres atau cawapres bisa dari warga yang berumur 40 tahun ke bawah. Dalam putusan perkara nomor 90 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakib Biru, MK memutuskan seorang warga bisa mengajukan diri atau diajukan sebagai capres-cawapres meski usianya belum 40 tahun, asalkan seseorang itu telah menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Publik menyoroti proses keputusan perkara itu di mana Ketua MK yang memutus merupakan paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menyoroti respon publik terhadap putusan itu, lembaga survei SMRC menanyakan kepada 2.400 responden yang dipilih secara acak dan hasilnya 41% masyarakat mengetahui MK telah memutus seseorang boleh menjadi capres-cawapres bila pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilu atau pilkada meskipun belum berusia 40 tahun. Sementara 50% lainnya tidak tahu. Sementara itu, sangat sedikit publik yang mengetahui bahwa yang mengajukan uji materi yang dikabulkan MK adalah seorang mahasiswa yang mengagumi Gibran. Hanya 37 dari 41% yang tahu orang mengajukan permohonan itu, atau sekitar 15% dari total populasi. Lebih jauh, 55% publik tahu bahwa Ketua MK Anwar Usman yang ikut dalam proses keputusan MK adalah paman Gibran Rakabuming Raka, dan yang tidak tahu sebanyak 45%. Dari yang mengetahui Ketua MK yang ikut dalam proses putusan MK tersebut memiliki kedekatan dengan Gibran hanya 34% atau 8% dari populasi yang menyatakan keputusan itu adil. Masih ada 6% yang tidak menjawab. Sementara 60% publik menilai putusan yang disebut meruntuhkan marwah MK tidak adil. Publik menilai putusan itu syarat dengan konflik kepentingan dalam prosesnya. Seorang hakim tidak bisa mengambil sikap secara adil apabila karena hubungan keluarga dan kepentingan lain yang akan mengambil manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari hasil pengadilan tersebut. Hasil survei yang dikeluarkan SMRC ini, pemirsa, bagaikan ironi di negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Jika Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara tertinggi sudah tidak bisa dipercaya, kemana lagi rakyat harus mengharapkan keadilan? Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami peneliti SMRC Said Diman Ahmad. Selamat sore, Mas Said. Selamat sore, Mbak Nggi. Dan juga Ketua Umum DPP Persaudaraan 98 Wahab Talauhu. Selamat sore, Bang Wahab. Selamat sore, Mbak. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami Waketum DPP Partai Perindo, Bang Boyke Nofrizon. Selamat sore, Bang Boyke. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Bung Wahab, kawan-kawan. Oke, baik, saya akan ke Mas Said Diman terlebih dahulu. Mas Said, kenapa hanya dari 37%, hanya 37% dari 41 yang tahu bahwa orang mengajukan permohonan itu? Apa yang menjadi alasan dari survei Anda ini? Iya, pertama-tama kita memang melakukan survei. Survei ini survei tatap muka secara nasional dengan 2.400 responden dan response rate 81%. Kita terakhir di lapangan itu 5 November 2023, jadi masih sangat baru, dan hasilnya seperti tadi yang dikemukakan, hanya ada 41% yang tahu bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 mengeluarkan keputusan bahwa seseorang bisa menjadi calon presiden meskipun di bawah 40 tahun, tapi dengan syarat dia pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan dari yang tahu itu hanya ada 37% atau 15% dari populasi yang tahu bahwa orang yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini menyatakan dirinya sebagai pengagum Gibran Rakabuming Raka, dan yang tidak tahu persoalan itu 63%. Nah, yang menarik adalah bahwa dari 41% warga yang tahu keputusan MK itu hanya ada 55% atau 22% dari total populasi yang tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman ipar dari Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari yang tahu bahwa
yang memutus perkara ini, ketua MK ini adalah paman Gibran, itu hanya ada 34% yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adil. Mayoritas dari yang tahu bahwa ketua MK adalah paman Gibran, itu 60% menyatakan keputusan tersebut tidak adil, dan 61% yang menyatakan bahwa keputusan itu semata-mata untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka agar menjadi calon wakil presiden. Jadi secara umum itu intinya, secara umum masyarakat kita yang tahu atau mengikuti proses itu menyatakan bahwa keputusan ini tidak adil, dan mayoritas dari mereka juga menganggap bahwa keputusan itu memang diarahkan untuk kemudian mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Baik, berarti dengan kata lain, Mas Said, bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia sudah cukup kritis untuk bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk itulah putusan dari Majelis Kehormatan MK pada akhirnya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Saya ingin minta tanggapannya dari Bang Boyke dulu. Menurut Anda saat ini Ketua MK yang baru sudah ada, Soehartoyo, namun kepercayaan publik juga sudah terhadap MK juga sudah merosot. Menurut Anda kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Ketua MK yang baru supaya bisa mengembalikan marwah MK dan juga mengembalikan kepercayaan publik? Saya pikir begini ya, prinsip-prinsip nilai hukum yang hari ini dipertontonkan ketika pasca persidangan MK akhirnya menghasilkan keputusan hukum bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan juga paman dari Gibran Rakabuming Gibran yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ternyata terbukti bersalah. Itu dulu. Dan kesalahan etik yang sangat berat, sehingga ada rekomendasi untuk mengeluarkan atau memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode yang kemarin ya. Itu dulu. Jadi publik dipertontonkan oleh peradilan yang saya anggap cukup adil. Ini cukup adil bukan untuk sekelompok orang, tapi cukup adil untuk masyarakat Indonesia dan cukup adil untuk menegakkan panji-panji hukum yang ada di Republik ini. Nah sekarang itu dulu bahwa masyarakat akan akhirnya cukup merasa terpuaskan ya. Rasa terpuaskan bahwa akrobatik kemarin yang dilakukan ternyata berbalas dengan keputusan hukum yang cukup memuaskan masyarakat. Ini bukan bicara memuaskan sekelompok pihak loh, tidak bicara memuaskan satu atau dua orang cawapres yang hari ini bertanding, tapi mewakili seluruh rakyat Indonesia yang merasa bahwa ada kejanggalan yang sangat luar biasa, ada kesalahan yang sangat luar biasa, ada pelanggaran etik sangat luar biasa, ada kesalahan hukum sangat luar biasa. Nah, hari ini terbukti dan masyarakat mengetahui itu. Dan akhirnya Anwar Usman bersalah dan dikenakan etiknya sangat berat sekali ya, pelanggaran sekali. Nah, untuk itu di situ kita menilai bahwa masyarakat cukup mewakili kepuasan hatinya. Nah, ke depan bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga panji-panji hukum dari publik ini itu harus benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip tentang independensi sebagai sebuah kekuatan negara, sebagai sebuah mahkamah yang sebenarnya yang menjaga marwah panji negara. Tidak boleh berpolitik, tidak boleh pro kanan kiri. Nah karena itu tunjukkan citra itu, tunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kepemilikannya bukan untuk sekelompok orang, kepemilikannya bukan untuk capres dan cawapres tertentu, tapi Mahkamah Konstitusi berpijak teguh mengambil prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan sesungguhnya. Nah ke depan kita berharap teman-teman semua, masyarakat semua, baik lembaga negara yang lainnya, aparatur negara yang lainnya, untuk bisa mengkontrol jalannya Mahkamah Konstitusi. Karena ke depan ini akan terjadi election 2024, di mana persaingan politik semakin kuat, persaingan politik semakin memanas. Lalu kenapa? Ya, kita sama-sama tahu bahwa keputusan yang kemarin telah ditetapkan oleh Anwar Usman, ya, saya katakan hari ini Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan kesalahan fatal, ya, mencabik-cabik hukum di Republik ini, mencabik-cabik mahkamah yang sebenarnya suatu lembaga yang sangat sakral, sangat mulia. Tapi tadi ke depan ini bahwa pasangan dari calon presiden dari 3 orang ini sudah ada ya, dan terdata semua bahwa Mas Anies dengan Caimin, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, Prabowo dengan Gibran.
Nah, kita sama-sama tahu kalau Gibran ini anak dari Presiden Republik Indonesia hari ini yang keputusan dipaksakan. Dan satu, yang kedua, keputusan Gibran ternyata ketika MK memutuskan ketua Mahkamah Konstitusi itu bersalah dan menjalani satu kesalahan yang cukup fatal ya, karena tingkatan dari pelanggaran etik itu ada tingkatan tingkatan ringan, menengah, dan tingkatan berat. Ternyata Anwar Usman melanggar etika cukup berat, sangat berat. Nah, kita tahu bahwa proses pencalonan Gibran Rakabuming Gibran sebagai anaknya dari Presiden Republik Indonesia hari ini, Joko Widodo, itu ternyata prosesnya sudah ternodai secara moralitas. Iya. Secara moralitas bagi saya. Iya. Dan publik sudah tahu bahwa moralitas itu merupakan sesuatu yang dicampakkan dengan akhirnya terlaksananya dan tergapailah impian sekelompok orang untuk mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ya, baik. Bang Wahab, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Boyke, bahwa sebetulnya dipertontonkan atau bisa saya sampaikan juga bahwa keputusan dari Majelis Kehormatan MK memberikan edukasi politik kepada Anwar Usman ini seperti pedang bermata dua. Yang satu sisi adalah untuk mengembalikan marwah MK, dan di satu sisi harapannya adalah bisa membuat ketua MK yang baru untuk menjaga independensi MK ke depannya. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Wahab? Halo? Bang Wahab, suara saya bisa terdengar? Bang Wahab. Ya, suaranya tidak jelas, Bang. Mungkin sinyalnya. Sambil kita menunggu sinyal Bang Wahab, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bang Said. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kira-kira apakah keputusan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan dari MK ini betul-betul bisa membuat ketua MK yang baru ini menjaga independensi atau bisa menjaga marwah MK ke depan? Kalau dari hasil survei Anda. Saya setuju bahwa keputusan dari MK yang menyatakan bahwa ketua MK Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etik berat ya, yang kemudian dicopot jabatannya dari ketua ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu keputusan yang paling mungkin ya diambil oleh MK saat ini. Tentu saja yang ideal adalah bahwa hakim yang sudah melakukan pelanggaran etik berat ini tidak lagi menjadi hakim gitu ya. Tetapi saya kira MK tidak punya kewenangan sampai di sana, sebagaimana kita ketahui dari penjelasan Pak Jimli. Karena itu kemudian ini adalah keputusan yang paling tepat, dan menurut saya saat ini keputusan yang mungkin potensial mengembalikan kepercayaan publik ya pada MK ya. Apalagi kemudian keputusan lanjutannya adalah menetapkan bahwa hakim yang bermasalah ini kemudian tidak bisa ikut di dalam pembahasan atau pengadilan perkara pemilu ke depannya karena dianggap punya konflik kepentingan. Saya kira ini keputusan yang paling mungkin diambil, dan saya berharap bahwa kepercayaan publik pada MK bisa kembali, walaupun kita mengakui bahwa banyak sekali tuntutan juga dari beberapa ormas ya yang menyatakan bahwa sebaiknya Anwar Usman tidak hanya diberhentikan sebagai ketua MK tetapi juga mengundurkan diri sebagai hakim MK. Kalau itu dilakukan, saya kira itu bisa kira-kira mengembalikan kepercayaan publik pada MK. Karena kalau kepercayaan publik pada MK ini terus turun dan tidak ada, ini sangat berbahaya sebenarnya, karena MK pada akhirnya nanti akan kemudian mengadili atau menjadi tempat bermuara dari konflik-konflik atau sengketa pemilu yang kemungkinan besar akan terjadi pada pemilu 2024 nanti. Oke, Bang Wahab, selamat sore. Apakah sudah bisa berkomunikasi dengan kami? Halo, Bung Wahab. Iya. Oke, baik. Bang Boyke,
Kita sudah banyak mendengar bahwa pencopotan jabatan Ketua MK terhadap Anwar Usman memang sudah keputusan yang tepat, namun masih menjabat juga sebagai hakim konstitusi. Diminta untuk mengundurkan diri, namun baru-baru ini kita juga melihat bagaimana pemberitaan yang muncul di media bahwa Anwar Usman merasa dirinya difitnah dengan keji karena adanya sosok yang menginginkan merusak karakter dan lain sebagainya, sementara dia selama ini sudah sekian lama dari tahun 2011, sudah 11 tahun ya menjabat sebagai Ketua MK. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Boyke? Saya pikir ini gini loh, sudah jelas secara terbuka, yeah. Masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan kebiadaban dari hasil keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi saat dipimpin oleh Anwar Usman, dan publik dipertontonkan. Lalu karena dipertonton sama publik, lalu ada aduan dari masyarakat, lalu terbentuklah MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK-MK ini tidak berpihak ke kanan dan ke kiri. Posisi Profesor Jimli dan kawan-kawan adalah bagaimana bisa menuntaskan sesuatu yang dianggap menjadi persoalan hukum di negara ini, itu bisa sejalan dengan apa yang diinginkan. Jadi prinsip-prinsip nilai hukum itu bisa berjalan dengan adil. Lalu keputusannya ternyata Anwar Usman dipecat, ya, diberhentikan dari Ketua MK. Nah, artinya kalau tiba-tiba dia merasa bahwa ada yang menzolimi, merasa difitnah, loh, dia bicara sendiri. Publik sudah sangat tahu, jelas menderang bahwa itu adalah satu keputusan yang diloloskan. Yang saat itu beliau sebagai Ketua MK yang notabene adalah paman dari Gibran Rakabuming yang hari ini menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sudah terbuka. Dan tiba-tiba mengatakan bahwa ini difitnah. Ada orang yang menginginkan jabatannya. Bagi saya begini loh, Mbak. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu loh. Sudah terbukti kecuali ya bahwa kejadian ini memang dianggap bahwa ada sesuatu yang di luar ya, yang di luar mekanisme yang terjadi. Lalu ada kejadian yang memang dianggap sama publik bahwa Anwar Usman ternyata memang tidak bersalah gitu. Ini kan publik melihat. Ternyata Anwar Usman memang difitnah, tetapi ternyata ini kan perlakuan dari Anwar Usman sendiri. Ini bukan perlakuan fitnah dari orang, bukan perlakuan fitnah dari publik, bukan perlakuan fitnah dari rivalitas yang ada di hakim konstitusi, tetapi perlakuan yang dia buat sendiri, yang hasilnya hari ini ternyata itu berbuah. Kenapa? Karena keputusan itu dianggap tidak adil. Keputusan itu berdampak sangat luar biasa terhadap jalannya hukum di negara dengan sangat tidak normal ya. Nah, karena itu keputusannya Anwar diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau dia merasa ini ada difitnah, pertanyaan saya, loh, kalau beliau saat itu bersikap netral, minimal beliau tidak ikut di situ karena dianggap punya kepentingan interest. Beliau menjaga marwah dari MK itu sendiri, beliau menjaga marwah dari diri beliau sendiri sebagai tokoh, sebagai profesor hukum ahli tata negara yang hari ini saat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi, untuk menjaga moralitas hukum yang terjadi yang ada di negara ini. Beliau yang mungkin abstain gitu loh, karena saat itu ponakan beliau maju sebagai calon wakil presiden yang saat itu ya, yang saat itu persoalan tentang umur usia itu kan adalah operasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sana untuk menggolkan ini lalu mencalonkan Gibran. Nah, kalau saat itu beliau berhenti minimal abstain untuk berjalan seperti apa adanya biar tertampak seperti netral, biar nampak seperti ya adil, ya mungkin publik tidak akan seperti ini gitu. Sasaran tembaknya tidak kepada Pak Anwar Usman gitu. Nah, hari ini sasaran tembak ke Pak Anwar Usman karena beliau ikut di situ dan jelas-jelas beliau yang memonitoring itu, yang jelas-jelas beliau yang mengawal tentang proses perjalanan akhir keputusan MK itu diputuskan seperti itu, yang hari ini menjadi polarisasi hukum yang ada di Indonesia dan menjadi polarisasi terhadap konflik yang ada di internal Mahkamah Konstitusi sehingga mengakibatkan MK memutuskan merekomendasi Anwar Usman bersalah. Kesalahannya adalah melanggar etik secara berat. Nah, karena itu diberhentikan. Nah, bagi kami benar
bukan hanya diberhentikan di situ, tapi dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan kemungkinan karena ini pelanggaran hukum berat ya, secara etik berat ya, karena menyangkut negara, menyangkut berjalannya tentang hukum di negara, menyangkut tentang berjalan demokrasi di negara. Ya mungkin ya untuk sementara ini ya beliau tidak ditugaskan sebagai hakim di berbagai macam persidangan. Kalau itu menurut pandangan saya ya. Bukan pandangan saya saja, tapi pandangan banyak orang seperti itu. Jadi bagi saya dia yang melemparkan noda itu sendiri lalu mendapatkan buahnya. Kenapa orang yang disalahkan ada orang yang mau fitnah? Ya, baik Bang Boyke. Ya, saya sudah dapat poin Anda. Bang Wahab, apakah sudah bergabung bersama kami saat ini? Ya, saya bergabung dari tadi, cuma sinyal. Saya tidak bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di studio. Karena baik. Ini sinyalnya sangat tidak bagus sekali. Siap, nggak apa-apa Bang. Saya tidak bisa menangkap poin yang disampaikan oleh kawan Boy dan juga kawan pengamat kita. Baik, nggak apa-apa Bang Wahab. Ya, nggak apa-apa Bang Wahab. Saya akan menanyakan kepada Anda, poinnya hampir mirip dengan dua narasumber saya yang tadi. Bang Wahab, begini, kalau dari hasil survei, mungkin teman-teman boleh dikeluarkan kembali hasil surveinya, bahwa sebetulnya ada 41% masyarakat yang tahu, atau dalam kata lain 59% yang tidak tahu bahwa kepala daerah, maksud saya adalah capres-cawapres itu belum berusia 40 tahun atau sebetulnya batas umurnya adalah 40 tahun, 59% yang tidak tahu. Dan dari hasil survei yang lain juga menyampaikan bahwa ada 59 atau 63% ini yang tidak tahu bahwa pemohon uji materi ini seorang pengagum Gibran. Yang ingin saya tanyakan kepada Bang Wahab adalah apakah jangan-jangan dari hasil survei yang tidak tahu ini itu sebetulnya menjadi celah sehingga bisa terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik, Bang Wahab, sehingga bisa terjadi kondisi seperti saat ini. Baik, pertama hasil survei 60% katakan yang tidak puas ya. Ini tentu hasil survei ya, lembaga survei, kita perlu juga ada data pembanding agar supaya sampai pada kesimpulan. Tapi begini, survei tersebut kita anggap sudah tepat ya. Tapi kami melihat tidak ada korelasi antara hasil survei dengan tingkat elektoral. Buktinya, kalau kita meminjam Politracking, lembaga survei yang lain, ini Prabowo, Gibran dipasangkan justru suaranya tingkat elektabilitasnya naik 9,sekian% dibanding dengan Mahfud, dan Ganjar justru turun dan Anies Caimin ikut naik. Artinya ketika Prabowo disandingkan dengan Gibran, maka terjadinya polarisasi dan dinamika penentu pasangan pada capres yang ada. Artinya apa? Hasil survei yang terjadi itu dengan di mana ada 60% tidak puas, kami melihat juga itu tidak ada korelasinya dengan tingkat elektoral. Ya. Kedua, kenapa sampai pada tingkat ini terjadi begitu masif? Katakan menciptakan public distrust, ya, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga institusi seperti MK, ini karena memang sudah terjadi framing yang dilakukan secara masif, dan kita tahu framing itu dilakukan oleh mana, kelompok siapa, ya. Framing terkait itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang reaksioner selama ini, ya, yang tidak siap untuk menghadapi kompetisi yang sudah kita sepakati, di mana negara ini adalah negara demokrasi, di mana menjunjung tinggi sistem politik demokrasi, bukan sistem politik dinasti atau monarki konstitusional seperti yang selama ini di-framing bahwa ini adalah dinasti. Ini tidak ada korelasinya dengan dinasti. Kemudian benturan kepentingan juga tidak ada. Kita tahu bahwa Gibran itu bukan pemohon. Ya, Gibran itu tidak ada korelasinya dengan pemohon. Artinya apa? Artinya
framing yang dilakukan secara sistematis ini semata-mata untuk melakukan tindakan politik, gerakan politik untuk mendelegitimasi Jokowi. Karena apa? Ada pihak tertentu yang memang tidak siap bahwa dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo, maka tentu itu akan menggerus suara dari, katakan dari pihak yang sedang sekarang secara reaksioner melakukan gerakan-gerakan secara masif untuk menciptakan public distrust. Jadi poin kami adalah di Prabowo Gibran kami menghormati putusan MK. Kami juga sangat berharap sebagai warga negara ya yang taat hukum di negara hukum semacam ini, kita harus tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Jadi jangan sampai persoalan etik yang menjadi kewenangan MK ini yang sudah diputuskan, kemudian itu diglorifikasi, kemudian nanti lagi dieskalatif, yang semata-mata sekali lagi untuk mendiskreditkan Jokowi. Diharapkan dengan tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi itu menurun, dan diharapkan itu berdampak pada pasangan Prabowo Gibran. Saya kira publik tahu itu. Nah, tadi kenapa masyarakat atau kawan-kawan tadi mencoba membangun satu narasi di mana ini adalah potensi benturan kepentingan. Kita harus lihat bahwa MK ini materinya adalah jelas. Putusan MK dengan MK itu adalah objeknya berbeda. Satu adalah objeknya terkait dengan persoalan di mana etik dan perilaku, yang satunya tidak. Nah, putusan itu sudah terjadi, ya sudah kita hormati. Karena kita ada di negara hukum yang tidak boleh kita memaksakan kehendak. Nah, tapi saya yakin bahwa pola-pola ini akan terus terjadi, akan terus dilakukan. Tidak akan berhenti. Karena apa? Mereka tidak mendorong agar supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mereka tidak berharap agar supaya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Padahal publik menginginkan agar supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan damai. Masyarakat di bawah sana itu, ya, sangat berharap agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan damai. Tapi ada saja pihak-pihak yang mencoba atau tidak menerima kondisi yang ada sedang terjadi sekarang ini. Oke, baik Bang Wahab, kami tentu menghargai setiap pernyataan dari para narasumber, namun kembali lagi semua akan diberikan secara transparan dan kita akan melihat bagaimana perjalanan nantinya proses pesta demokrasi tahun 2024, dan tadi sudah disampaikan juga oleh masing-masing narasumber bahwa kita semua akan mengawal dan kita tentu memang mengharapkan bagaimana pemilu akan berjalan dengan adil dan juga transparan. Terima kasih untuk para narasumber. Iya, waktunya sudah habis. Nanti kita akan membahas lagi di lain kesempatan. Pemilu tidak berjalan dengan baik itu framing yang dilakukan sama Bang Wahab aja dengan Bang Wahab. Kita menginginkan kok negara ini berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan adil, dan pemilu harus berjalan dengan adil. Betul. Tanpa intervensi kekuasaan, tanpa ada abuse of power. Nah, itu bahaya. Abuse of power itu bahaya. Saya respon sedikit dulu karena dari tadi ini kan saya tidak nyimak betul ya. Baik, Bang Wahab dan juga Bang Boyke, waktu kita sudah habis, nanti mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kami menghargai setiap pernyataan, tapi semuanya sudah berjalan dengan transparan, dan sebetulnya putusan MK memang sudah final, bahwa memang tidak ada yang bisa diganti dari putusan MK, tapi memang betul bahwa saat ini Majelis Kehormatan MK juga harus kita apresiasi bahwa keputusan juga sudah dikeluarkan, di mana Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang Saidiman Ahmad dan juga Bang Wahab dan juga Bang Boyke. Selamat sore. Ya, sore.